Seekor burung kecil tak pernah diajari cara terbang. Ia hanya melihat langit dan tahu bahwa ia harus mencapainya. Seperti itulah anak-anak, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk pembelajar. Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, semua itu terjadi karena manusia terus belajar. Kita semua tahu, belajar adalah bagian alami dari hidup. Begitu pula dengan anak-anak. Mereka punya rasa ingin tahu yang besar, senang bereksplorasi, dan mereka itu sejatinya belajar setiap hari, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Hal ini saya sadari sebagai seorang ibu, bahwa tanpa harus disuruh pun, anak sebenarnya sudah belajar setiap hari. Hanya saja bentuknya mungkin berbeda dari yang kita bayangkan. Maka yang saya lakukan di rumah bukanlah memaksa anak untuk belajar, tapi menciptakan suasana yang membuat mereka nyaman dan senang saat belajar. Membuat mereka merasa bahwa membaca itu penting, bahwa ilmu itu dibutuhkan, dan belajar itu benar-benar menyenangkan. Saya tidak ingin anak saya belajar karena takut, karena dimarahi, atau karena ancaman nilai, atau bahkan karena hukuman dari saya. Saya juga tidak ingin ia belajar karena ada imbalan, bukan karena stiker bintang, bukan juga karena pujian dari guru atau hadiah dari saya. Saya ingin anak saya belajar karena ia tahu belajar itu penting, karena ia merasa butuh untuk belajar, dan karena dalam dirinya tumbuh keinginan untuk menjadi orang yang ia kagumi, yaitu seseorang yang menghargai dirinya sendiri lewat ilmu dan kebajikan. Seperti yang dikatakan oleh Diane Gozen, bahwa manusia itu melakukan sesuatu karena 3 hal. 1, untuk menghindari hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang paling bermakna nih yang ketiga, karena manusia itu ingin menjadi pribadi yang ia banggakan sendiri. Nah, saya memilih jalur yang ketiga. Itulah mengapa sejak dini saya mencoba menumbuhkan budaya cinta baca di rumah ini. Bukan karena tuntutan sekolah, bukan pula karena obsesi saya agar anak saya cepat bisa calistung, tapi karena saya ingin ia tumbuh dengan rasa ingin tahu yang sehat. Saya hadir bukan hanya sebagai pengasuh, tapi juga sebagai pendamping belajar. Saya tidak sekedar menyuruh, tapi saya juga harus menemani. Saya tidak sekedar memberitahu, tapi saya juga harus memberi contoh. Saya tidak menekan, tapi saya membuka jalan. Saya ingin anak saya merasa bahwa buku itu adalah teman, dan ilmu itu adalah alat. Dan yang terakhir, belajar adalah cara untuk mengenal dunia dan mengenal dirinya sendiri. Tentu semua itu tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika anak saya menolak, malas, atau bahkan bosan. Tapi di saat seperti itulah saya belajar untuk sabar meskipun sangat sulit. Karena membangun motivasi dari dalam diri itu betul-betul butuh waktu. Tapi jika itu berhasil, dampaknya akan bertahan seumur hidup. Hari ini anak saya mulai bisa bercerita ulang isi buku. Ia bertanya banyak hal dan ia tidak perlu disuruh lagi karena ia mulai merasa butuh. Dan bagi saya, itu semua adalah kemenangan yang sesungguhnya. Saya tidak tahu kelak ia akan menjadi apa, tapi saya hanya ingin ia tumbuh sebagai manusia pembelajar. Yang belajar bukan karena takut, bukan karena hadiah, tapi karena ia tahu dan ia sadar bahwa belajar itu baik, benar, dan belajar itu berguna. Saya hanya menanam benih kecil di rumah ini dengan kesabaran dan keteladanan dan juga dengan cinta seorang ibu. Dan saya percaya, membaca sejak dini, menulis sepanjang hayat. Bukan dimulai dari ruang kelas, tapi dimulai dari ruang hati yang dipenuhi kasih dan kepercayaan. Semoga suatu hari nanti saat ia tumbuh dewasa, ia akan mengenang masa kecilnya bukan masa yang penuh dengan perintah,
tapi sebagai masa yang penuh keingintahuan dan kebebasan untuk belajar.